Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhat tulaba rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita mulai belajar mengajar, yaitu dengan materi aqidah akhlak. Dan juga semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan dan juga menjauhi larangannya. Di antara ketaatan adalah kita belajar, karena belajar adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa hambanya yang menuntut ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang berilmu, orang yang belajar. Baik, kita mulai insyaallah materi semester genap ini dengan tema iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman atau bagian dari rukun iman. Rukun iman itu adalah ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa bil qadri khairi wa syarri, dan beriman kepada takdir baik ataupun takdir tidak baik. Maka iman kepada Allah, iman kepada malaikat adalah merupakan rukun iman yang kedua. Kemudian poin yang pertama, hakikat malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari nur, dari cahaya, dan mempunyai jasad. Malaikat bukanlah suatu yang bersifat maknawi ataupun sekedar suatu kekuatan yang tersembunyi. Jadi sekali lagi, malaikat adalah Allah ciptakan dari cahaya. Sebagaimana dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaika min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar. Sedangkan jin-jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Sedangkan Adam diciptakan seperti yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Itu hakikat malaikat, ya, yang harus kita imani. Kemudian yang poin selanjutnya adalah beriman kepada malaikat. Jadi beriman kepada malaikat merupakan rukun iman kedua dalam Islam.
ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang artinya Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Min rabbihi, dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan juga rasul-rasulnya. Ya, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Di ayat yang lain, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, kepada malaikatnya, kufur kepada malaikat, wa kutubihi, kufur kepada kitab dan rasulnya, dan juga kufur kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, sungguh dia telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Kemudian poin yang selanjutnya, poin C adalah bagaimana tata cara beriman kepada malaikat. Ada 5 perkara tata cara beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah mengimani dan mempercayai keberadaan para malaikat itu sendiri. Jadi yakini, imani, ya, percayai bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, mengimani dan mempercayai bahwa jumlah malaikat begitu banyak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui bala tentara Rabbmu, ya, illa huwa, kecuali dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlah malaikat itu banyak sebenarnya, ya. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Summa rufi'a liyal baitul ma'mur." Kemudian diperlihatkan kepadaku, yaitu Rasulullah, al-baitul ma'mur. Faqultu ya Jibril, ma hadza? Aku berkata, wahai Jibril, ma hadza? Ya, apa ini? Qala hadzal baitul ma'mur yadkhulu kulla yaumin 70,000 malak idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma alaihim. Ini adalah Jibril menjawab, ini adalah Al-Baitul Ma'mur, ya, tempat yang setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat. Masya Allah, ya. Jika mereka keluar darinya, maka yang terakhir dari mereka tidak kembali lagi ke dalamnya. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Maka diantaranya malaikat Jibril, atau disebut Ruhul Amin. Jadi selain itu kita wajib mengimani keberadaan nama dan tugasnya para malaikat. Di antaranya adalah malaikat Jibril, atau disebut juga Ruhul Amin. Malaikat Mikail, Israfil, malaikat Malik, malaikat Harut dan Marut, malaikat Ridwan, malaikat Munkar dan Nakir, ya, dan juga malaikat pencabut nyawa, malaikat juga penjaga gunung, dan malaikat lainnya disebutkan dalam nas-nas syar'i, ya. Itu poin yang kedua, ya, dalam tata cara beriman kepada malaikat. Maka yang poin ketiga, yaitu mengimani bahwa para malaikat mempunyai kedudukan, kemuliaan dan sifat-sifatnya yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, bi aidi safarah kiramim bararah, di tangan para utusan, yaitu malaikat kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti. Poin yang keempat adalah mengimani jenis dan macam pekerjaan yang tugaskan Allah kepada para malaikat itu sendiri.
Poin yang kelima, beriman bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, ya. Mereka hanya tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah berfirman dalam ayatnya, wala ya'murukum an tattakhidul malaikah wan nabiyyin arbaba ayyamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Tidak mungkin pula baginya menyuruh kepada menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai ilah. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim, ya. Ini dalam surat Ali Imran ayat 80. Itu aja insyaallah untuk materi kali ini, ya, tentang iman kepada malaikat. Semoga antum bisa menyimak dengan baik, ya. Dan sebagai tugas, ya, tugas dari Ustadz, antum bisa merangkum ulang, ya, materi yang sudah Ustadz sampaikan. Insyaallah nanti pas waktu masuk, ya, bisa dikumpulkan. Bagi yang tidak mengumpulkan materi ini tidak dapat nilai dan juga bisa dianggap absen, tidak hadir, ya. Maka sekali lagi silakan bisa diulang-ulang, ya, materi ini. Antum simak baik-baik, kemudian murojaah, dan jadikan nanti bisa dirangkum hasilnya. Nanti waktu masuk Ustadz tanya, Ustadz insya Allah akan sebagai nilai, ya. Kalau tidak mengumpulkan itu bisa dianggap tidak hadir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.